cium bau sesuatu nggak? Iya Pak, bau gosong. Astagfirullahaladzim. Bu! Kebakaran, Bu! Ya, Pak. Tolong! Salma meninggal, Pak. Pak Sobri, ya sabar ya Pak. Kamu gak pantas jadi kiai kok. Bapak istighfar, Pak. Gara-gara dia, Bu. Anak kita meninggal, Bu. Ya Allah! Mana janjimu? Mana janjimu? Astagfirullahaladzim. Fitri. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, kisah kita kali ini akan mengingatkan agar jangan pernah membiarkan amarah menutup hati dari cahaya keimanan. Karena itulah saat setan bisa membisikkan jalan menuju kemusyrikan. Seperti yang dialami oleh narasumber kita. Seperti apa kisah pilunya? Mari kita sambut Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Sehat Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul, kami sangat mengapresiasi Mbak Nurul hadir di sini dan membagikan kisahnya. Apakah Mbak Nurul sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Awalnya keluarga saya baik-baik saja. Allah. Kami tergolong dari orang yang selalu taat menjalankan agama. Allah Akbar. Namun waktu itu ujian hidup mulai menimpa keluarga kami. Ujian hidup apa Mbak? Kios suami saya kebakaran, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, Ibu cium bau sesuatu nggak? Iya, Pak. Kayak ada kabel yang gosong gitu. Iya, kayak bau kabel kebakar gitu ya. Aduh, ya coba cek dulu ya. Ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu! Kebakaran, Bu! Bu, cepat, Bu! Kebakaran, Bu! Ya Allah, Pak. Kios udah kebakaran, Pak. Bu, saya harus masuk, Bu. Saya harus selamatkan barang-barang Bapak, Bu. Pak, jangan, Pak. Ini bahaya, Pak. Jangan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Saya harus masuk, Bu. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Tolong kebakaran, tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Pak, ayo keluar, Pak! Pak! Ya, Pak. Tolong! Tolong! Fitri sayang, nak bangun, nak ayo bangun, nak bangun. Ada apa sih, Bu? Sayang, kios kita kebakaran. Ayo bangun, bangun. Tapi ayah mana, Bu? Ayah ada di kios, ayo. Tolong! Aduh! Astagfirullahaladzim, sayang. Tolong! 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 Untungnya saya berhasil menyelamatkan anak saya, Mbak. Lalu suami Mbak Nurul bagaimana? Suami saya masih di kios. Astagfirullahaladzim. Keadaan suami Mbak kayak gimana Mbak? Suami saya, Iya. Kenapa Mbak suaminya? suami saya. Tolong! 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 Ya Allah, Pak. Sayang, kamu tunggu sini ya.
Ibu mau nolongin Bapak. Ibu! Ibu! Ya Allah, Pak. Ya Allah. Ayo bangun, Pak. Hati Pak, pelan, Pak. Bapak! Ibu, Bapak. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini ya Allah? Kita habis, Bu. Bayangan kita habis, Bu. Habis hidup kita, Bu. Iya, Pak. Sabar ya. Kita ikhlasin. Yang penting sekarang kita udah selamat. Alhamdulillah. Allah masih melindungi kita semua, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah kita semua selamat. Ya Allah, kenapa seperti ini, ya Allah? Saya turut berduka, Mbak. Turut prihatin atas musibah yang dialami oleh keluarganya Mbak Nurul. Iya, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah, keluarga saya selamat. Dan alhamdulillah, api tidak merembet ke rumah saya. Jadi kami masih memiliki tempat tinggal. Tapi kenapa, Mbak? Karena musibah itu, Mbak. Suami saya akhirnya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan umroh. Padahal tiket, visa, dan semua persyaratan keberangkatan umroh udah beres. Saya dan suami tinggal berangkat. Mohon maaf Pak, karena Bapak telah membatalkan secara sepihak, sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan kami akan tetap memotong biaya administrasi Bapak. Jangan pernah ngomongin kebijakan sama saya. Saya nggak jadi berangkat umroh, itu bukan karena saya nggak mau berangkat. Bukan karena saya nggak mau menunaikan kewajiban saya sebagai orang muslim. Hah? Tapi kamu lihat sendiri dong. Kamu lihat kan, muka saya seperti ini. Mana ada orang yang kuat melakukan perjalanan jauh, melakukan umroh dengan kondisi muka seperti ini? Hah? Saya paham Pak, tapi ini sudah sesuai SOP perusahaan. Sampai apa? Aturan apa? Kamu harusnya bisa ngerti dong. Saya ini sudah hancur. Saya korban kebakaran. Hidup saya sudah habis. Pak, udah ya Pak, jangan marah-marah. Kita omongin di luar aja yuk. Diam kamu. Kamu gak usah ikut-ikutan. Jangan sok ngertiin aku kamu. Ini urusan laki-laki. Sekarang juga saya minta hak saya. Kembalikan rumah saya. Cepat! Mohon Bapak tetap tenang, kalau Bapak seperti ini caranya, saya akan panggil keamanan. Panggil. Panggil sekarang juga. Saya nggak takut. Security! 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 Pak, saya mohon jangan buat keributan di sini, Pak. Saran keluar. Diam kamu! Ini urusan saya. Ini uang saya hilang. Ngerti kamu? Hah? Kalau cara Bapak seperti ini, silakan keluar. Asal kamu tahu ya, saya udah pernah ngerasain api neraka. Saya pernah kebakar hidup-hidup. Ngerti kamu? Hah? Ngerti kamu? Hah? Pak, udah ya Pak. Nanti Bapak kambuh lagi. Laki-laki diam. Lepas. Lepas. Keluar, Pak. Lepas. Jangan, Lepas Pak. saya. Diam, Pak. Diam. Lepas. 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 Kalau Bapak nggak mau dibawa kantor polisi, Bapak jangan bikin masalah lagi. Tom! Berisik. Pak, udah Pak, Bapak yang sabar ya Pak, udah stop. Udah minggir, Bu.
Bapak nggak bisa sabar kalau duit Bapak dipotong sama admin. Assalamualaikum, Kiai. Kenapa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal, Bu? Bu, jawab, Bu. Siapa yang meninggal? Anak kita Salma meninggal, Pak. Salma meninggal, Pak. Salma meninggal, Pak. Nggak mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Mbak Nurul, saya turut berduka cita. Saya turut prihatin, Mbak, atas meninggalnya anak pertama Mbak Nurul. Sungguh berat cobaan yang harus kamu alami, Mbak. Ya Allah. Mbak Nurul, maaf sekali kalau saya bertanya, tapi putri Mbak meninggal karena apa? Kata Kiai pemilik pesantren, anak saya itu meninggal karena tenggelam di danau, Mbak. Ya Nurul, yang tabah ya, yang kuat. Saya nggak bisa membayangkan begitu banyak cobaan yang datang bertubi-tubi menghampiri kamu sekeluarga. Iya, Mbak. Saya sendiri nggak nyangka jika anak pertama saya meninggal dengan cara seperti itu. Salma, kenapa pergi secepat itu, nak? Salma, nak. Pak Sobri, ya sabar ya Pak. Kamu gak pantas jadi kiai, kamu. Pak, Bapak istighfar, Pak. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Gara-gara dia, anak kita meninggal, Bu. Meninggal. Dia gak becus jadi kiai. Astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullah. Pak, Salma meninggal itu udah takdir Allah, Pak. Bukan salahnya Kiai. Bukan, Bu. Bukan. Gara-gara orang ini, anak kita meninggal, Bu. Dia tidak bisa menjaga anak kita, Bu. Sadar atau tidak kau lakukan, Maafin suami saya ya. Nggak apa-apa. kau lukai cinta setiaku. Allah,
tinggalkan aku. Terimalah amal dan kebaikan dari Salma binti Sobri anakmu ya Allah. Kau tinggal Ya Allah, tempatkanlah Salma di tempatmu yang paling indah. Ya Allah! Mana janjimu? Mana janjimu? Jadi ini balasan yang kau berikan untuk orang-orang seperti itu, ya Allah. Kau bilang akan diberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang beramal saleh. Tapi apa ya Allah? Apa yang kau berikan padaku ya Allah? Justru kebalikannya ya Allah. Penderita. Mana Rahman Rahimmu itu ya Allah? Semua itu dusta. Sejak saat itu, suami saya mengalami masalah pada kedua matanya. Aduh Mbak Nurul, saya nggak bisa membayangkan begitu banyak cobaan yang bertubi-tubi menimpa kamu dan keluarga. Apalagi dengan kondisi suami seperti itu, Mbak. Ya ampun. Dan yang bikin saya bingung, suami saya nggak mau berobat ke rumah sakit, Mbak. Dia lebih memilih berobat ke orang pintar, Mbak. Orang pintar? Maksud Mbak dukun? Iya, Mbak. Suami saya malah lebih memilih berobat ke dukun. Astaga, Mbak. Tapi apakah suami Mbak sembuh? Sembuh sih, Mbak. Tapi semenjak itu dia mulai melakukan kemusyrikan, Mbak. Yang lebih parah lagi, Mbak. Dia mengajak anak saya Fitri, Mbak. Hah? Ngajak anak kamu? Iya, Mbak. Mbak nggak berusaha mencegahnya? Saya sudah mencegah, Mbak. Tapi dia malah mengamuk. Kalau kamu nggak mau ikut, ya udah. Tapi jangan larang aku bawa Fitri. Pak, Ibu mohon Pak jangan bawa Fitri ya. Emangnya kenapa kalau gue bawa Fitri? Aku ini ayahnya. Aku berhak bawa Fitri kemana aja. Tapi Bapak nggak ngasih tahu Ibu, Bapak mau bawa Fitri kemana? Terserah. Kamu nggak perlu tahu dan nggak usah tahu. Ayo. Apa nih? Apa ini? Mau ribut banget. Saya ini mau ajak Fitri ziarah ke kakak Salma. Tapi istri saya malah melarang. Ayah beneran mau ajak aku ke makam Kak Salma? Iya, Nak. Bu Nurul kebangetan banget ya. Masa si Fitri pengen diajak ziarah ke makam kakaknya nggak boleh? Bu, aku ikut ayah aja ya. Ya udah. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak kok serem sih, Pak? Kamu gak usah takut ya. Karena ada ayah di sini. Pokoknya kamu ikutin aja apa kata ayah ya. Ayah. Kamu tenang aja. Ayah mau baca doa dulu biar semuanya baik-baik aja ya.
daun muda itu dan tanah dari kuburan agar kau dapat kekayaan dan kekuatan. Kau telah terikat dengan janji. Janji yang tak bisa kau lepaskan. Saya benar-benar khawatir, Mbak. Suami dan anak saya baru pulang setelah 2 hari pergi. Pasti khawatir lah, Mbak. Dan bagaimana kondisinya saat itu? Ada yang aneh dengan mereka, Mbak. Apa, Mbak, yang aneh? Fitri sayang. Fitri, kamu baik-baik aja kan, Nak? Kenapa kok muka kamu sedikit pucat? Pak, kenapa Fitri ditanya diam aja? Sebenarnya apa yang terjadi sama kalian berdua? Mungkin dia kecapean aja kali karena perjalanan jauh. Fitri sayang, Nak. Fitri jawab ibu sayang. Fitri nggak apa-apa kan? Fitri, kamu masuk ke dalam. Banyak duit gue sekarang. Kaya raya gue sekarang. Pak, uang dari mana itu, Pak? Mana kayak terserah. Kamu gak perlu tahu. Tapi aku ini istri kamu, Pak. Ibu berhak tahu dari mana uang itu berasal. Apa jangan-jangan uang itu hasil dari jalan yang musyrik, Pak? Ajar kamu ya. Jangan bunuh kamu. Beraninya kamu nuduh aku seperti itu kamu. Bukan maksud ibu nuduh Bapak. Tapi ibu benar-benar nggak ridho, Pak. Kalau uang ini hasil dari pesugihan. Demi Allah, Pak, ibu nggak ridho. Ridho kayak kagak kayak. Bukan urusanmu. Yang penting aku banyak duit. Banyak duit. Fitri! Ini namanya rezeki nomplok. Kamu kenapa, Nak? Ini ibu, Nak. Ya Allah, Fitri, Nak. Apa yang terjadi sama anakku, ya Allah? Anak saya Fitri lebih sering menjerit, Mbak. Seperti orang kerasukan. Mbak nggak coba bertanya dengan suami Mbak, apa yang terjadi? Percuma, Mbak. Dia tetap nggak bakal mau ngasih tahu. Saya malah disuruh suami bantu jualan angkringan. Tapi saya tolak, Mbak. Kenapa kamu tolak, Mbak? Saya yakin modal jualan angkringan itu didapat suami dari jalan kemusyrikan. Kemusyrikan, Mbak? Iya. Maksudnya? Suami saya melakukan pesugihan, Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Ditunggu ya, sebentar ya. Mana lagi nih si Nurul? Sini. Matamu nggak kelihatan ya?
angkringan lagi banyak yang beli. Malah kabur-kaburan. Bantuin sini. Enggak. Aku nggak mau ngebantu dalam kemusaikan. Oh, udah berani ngebantah kamu ya? Hah? So suci tahu gak kamu? Kalau kamu nggak mau ngebantuin, kamu nggak akan pernah lihat Fitri lagi, ngerti kamu? Maaf, tadi siapa yang pesen manis, pedes siapa ya? Saya nggak pedes. Oh nggak pedes, mbaknya? Saya nggak pedes sih, Mas. Ngapain kamu? Hah? Ngapain? Kenapa, Mas? Oh, biasa ini istri saya itu kalau lagi nyuci suka ngelamun, makanya suka nggak bersih nyucinya. Nggak ada apa-apa. Sal, pergi. Ambil air. Pergi. Fitri sayang nak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Fitri. Fitri, ya Allah, kamu kenapa? Ini ibu sayang. Ini ibu. Anak Mbak makan daging mentah. Iya, Mbak. Saya yakin, Mbak, keanehan anak saya itu disebabkan oleh suami saya yang melakukan kemusyrikan, Mbak. Aduh, terus apa yang Mbak lakukan? Waktu suami saya tidur, saya buang jimatnya, Mbak, yang ada di kolong gerobak angkringannya itu. Astagfirullahaladzim. Benda apa ini? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener nggak bisa dibilangin ya. Ini beraninya kamu ambil jimatmu. Pak, Ibu mohon, Pak. Tolong buang benda ini, Pak. Ini haram, musyrik. Jangan lanjutkan perbuatan ini, Pak. Demi anak kita. Cukup! Sekarang juga, kamu tidak boleh menginjakkan kaki kamu di rumah lagi. Ngerti? Pak, tolong buka pintunya, Pak. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Kasihan Fitri, Pak. Ya Allah, Pak. Buka, Pak. Sudah lama tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiamu. Tolong lindungilah aku dan juga anakku, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam hal yang berbahaya dan musyrik, ya Allah. Hamba mohon. Kau tinggalkan pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua
mengusir suami saya, Mbak. Karena saya ketahuan mau membuang jimat pesugihannya untuk pengelaris angkringannya itu, Mbak. Kamu pergi kemana setelah itu? Saya pergi menemui kiai di pesantren, Mbak, dan menceritakan semuanya. Fitri berubah, Kiai. Astagfirullahaladzim. Fitri anak saya udah berubah. Sudah seperti bukan anak saya lagi. Ibu Nurul, ibu harus tetap tenang dan jangan putus asa. Teruslah memohon perlindungan dan pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kiai, saya udah gak sanggup lagi, Kiai. Saya mohon, tolong bantu anak saya, Kiai. Insya Allah saya bantu. Kita lawan kebatilan ini dengan doa dan ikhtiar. Ibu tidak sendirian. Terima kasih. Anak kecil, lu ngapain ganggu dagang saya? Ini anak nakal banget dah. Jangan sakitin anak saya! Lepasin! Lepasin! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Ini anak ibu. Tolong dong dijaga. Stres kali ya. Jaga ucapan kamu ya. Yang lahir dari rahim saya dengan sehat dan sempurna. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Itu anak kenapa teriak-teriak, Bu? Kayak yang dianiaya. Anak saya nggak apa-apa kok, Bu. Dia memang sesekali suka histeris. Tapi nggak apa-apa kok. Sayang, sabar. Kamu apain anak saya? Lepasin! Pak, Bu, maaf ya Bu. Istri saya memang agak kasar sama anak saya. Dia suka mukulin anak saya di rumah. Makanya dia suka teriak-teriak sendiri seperti ini. Jangan dengerin. Itu semuanya bohong. Saya ini adalah ibu kandungnya. Saya datang untuk menyelamatkan anak saya. Bukan untuk menyakitinya. Bagaimana sih anak sendiri disakiti? Sudah jelas anak histeris. Sadis banget Jandol. Jaga ucapannya ya. Saya katakan sekali lagi. Saya ini ibu kandungnya. Saya yang melahirkannya. Jadi tidak mungkin saya menyakiti anak saya sendiri. Bohong Bu, bohong. Jangan percaya. Dia memang kelakuannya seperti itu Bu. Kamu dengar ya. Jangan pernah deketin anak saya lagi apalagi sentuh anak saya. Ngerti kamu? Saat itu, saya benar-benar gak tahu harus berbuat apa untuk menolong anak saya. Kasihan dia. Pastinya anak saya sangat tersiksa karena jiwanya sudah dipengaruhi oleh iblis. Saya gak mau anak saya terus-menerus seperti itu, Mbak. Sebagai seorang ibu, saya bisa memahami perasaan Mbak Nurul. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak? Saya akhirnya nekat mengambil anak saya saat suami saya lagi jualan, Mbak.
Ya, silakan dipilih Mbak, silakan ya. Ya, ya boleh, jangan sungkan, silakan. Ini juga masih fresh nih. Oke, ini pakai bumbu apa ya? Mbaknya? Oke. Bentar ya, saya goreng dulu ya. Mau beli Mbak? Mas, ini dagingnya baru kan? Oh, yes, silakan. Tolong bakarin ya. Oh iya, boleh. Ya. Sayang, Fitri, maafin ibu ya. Ibu terpaksa harus bangun kamu. Kenapa nak? Ya Allah. Sayang. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu kenapa sadar? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Mbak Nurul, apakah kamu berhasil membawa Fitri? Iya Mbak. Meskipun saya nggak tega Mbak melakukannya dengan cara kasar. Tapi kan semua ini kamu lakukan demi dia, demi keselamatannya Fitri, Mbak. Iya Mbak. Terus kemudian Fitri kamu mau kemana? Ke pondok pesantren Mbak. Loh Mbak Nurul kenapa? Kok malah nangis? Fitri ngamuk saat diruqyah kiai Mbak. Waalaikumsalam. Taruh di sana. Fitri, bagaimana kabarmu nak? Baik, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Keluar kau dari tubuh yang tidak berdosa ini. Jangan kau sentuh tubuhku. Tubuh anak ini aku jadikan milikku. Darahnya masih murni. Dia akan jadi abdi setia. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pegang Bu Nurul. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, beri minum pada Fitri. Iya sayang. Alhamdulillah. Suara ledakan. Iya, Mbak. Ledakan itu berasal dari teras rumah Pak Kiai, Mbak, yang terbakar. Mbak Nurul tahu dari mana sumber ledakan itu? Sumber ledakan itu Astagfirullahaladzim. Saya akan membunuhmu. Mas lepasin Mas, udah Mas. La ilaha illallah. Mati lah kamu. Mati kau. Bismillah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Ayah. Begini caramu untuk hancurkan aku. Sesungguhnya musibah yang diberikan Allah itu adalah bentuk kasih sayang, agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar bila kita sabar dalam menghadapi segala ujian dan selalu istiqomah dalam beribadah kepadanya. Aku menangis sendiri di sini. Maaf
Maafin Bapak ya nak. Maafin Bapak Bu. Bapak menyesal. Terima kasih Pak Kiai. Kini ku harus pergi jauh darimu. Lalu Mbak Nurul, apakah suami akhirnya menyadari semua kekhilafannya? Alhamdulillah, suami saya akhirnya tobat, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, alhamdulillah Mbak. Dan sekarang bagaimana kehidupan Mbak Nurul dengan keluarga setelah harus melalui berbagai kejadian berat ini? Segala musibah yang datang kepada kami akhirnya digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kami sangka, Mbak. Maksudnya, Mbak? Saya dan suami berangkat menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Mbak. Saya ikut senang mendengarnya. Iya, Mbak. Semoga diberangkatkan dan diberikan keselamatan sampai ke Tanah Suci ya Pak Sobri dan Bu Nurul. Semoga ibadahnya lancar dan hajinya mabrur. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas doa dan dukungannya dari semua ya. Bu, nanti kalau udah nyampe di Ka'bah doain aku ya Bu, Pak. Iya dong sayang, udah pasti. Tanpa kamu minta juga ibu pasti doain kamu. Iya kan Pak? Iya, kamu jaga diri baik-baik ya. Selamat ya Pak ya. Pamit ya Pak ya. Ya, pamit ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas rahmatmu untuk taubatku ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Sayang, ibu sama bapak pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Assalamualaikum. Jujur, saya terharu sekali mendengar cerita Mbak Nurul dan keluarga. Berhasil bertahan walaupun mendapatkan cobaan yang sangat berat. Dan saya sangat mengapresiasi Mbak Nurul mau hadir di sini dan bagian kisahnya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi inspirasi buat para perempuan lain. Dan saya mendoakan supaya Mbak Nurul dan suami dan Fitri akan selalu mendapatkan kebahagiaan, ketabahan, dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak. Amin. Saya juga terima kasih Mbak, karena sudah diberi kesempatan untuk bercerita. Semoga kisah saya ini bisa menjadi pelajaran ya Mbak. Amin, amin Mbak, amin. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama-sama. Dan salam untuk keluarga. Iya. Pemirsa, ketika ujian datang menghampiri, jangan pernah menyerah. Karena di balik kesabaran dan doa yang tulus, ada kekuatan yang maha besar yang mampu mengubah duka menjadi bahagia. Bagikanlah kisah nyata Anda yang inspiratif dan mampu menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tampilkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Kini saatnya saya Nadia Mulia pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada episode berikutnya.